Yang pertama, e-commerce. E-commerce adalah lingkungan digital yang memungkinkan transaksi komersial terjadi di antara banyak organisasi dan individu. Pada umumnya, e-commerce berarti transaksi yang terjadi dalam internet dan web. Selanjutnya, mengapa e-commerce berbeda? Yang pertama, ada dimanapun yang membuat transaksi bisnis lebih mudah. Yang kedua, jangkauan global yang artinya jangkauan pasar lebih luas dengan lintas budaya dan bangsa. Yang ketiga, standar universal yang berarti dapat menurunkan biaya masuk pasar dan biaya pencarian. Yang keempat, kaya manfaat yang merujuk pada kompleksitas dan isi dari suatu pesan. Yang kelima, interaktif, yaitu ada komunikasi yang interaktif di antara penjual dan konsumen. Yang keenam, kepadatan informasi, yaitu informasi tentang barang dan harga tersedia lebih lengkap dan transparan. Yang ketujuh, personalisasi, penjual bisa menyampaikan pesan pemasarannya kepada konsumen secara lebih spesifik. Yang kedelapan, teknologi sosial memungkinkan pengguna menciptakan sesuatu sekaligus berbagi dengan teman atau komunitas global. Konsep utama dalam e-commerce yaitu pasar digital dan barang digital di pasar global. Yang pertama, pasar digital. Pasar digital juga dikenal sebagai e-commerce atau pasar online, merujuk pada platform atau situs web yang memfasilitasi transaksi jual beli secara elektronik. Ini adalah bentuk perdagangan yang dilakukan melalui internet, di mana pelanggan dapat membeli produk atau layanan secara online menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, atau tablet. Model bisnis, lokasi, waktu, dan pendapatan sebagian didasarkan pada biaya dan distribusi informasi. Internet telah menciptakan pasar digital di mana jutaan orang di seluruh dunia dapat menukar sejumlah besar informasi secara langsung dan gratis. Akibatnya, internet telah mengubah cara perusahaan melakukan bisnis dan meningkatkan jangkauan global mereka. Internet mengurangi asimetri informasi. Asimetri informasi ada bila satu pihak dalam transaksi memiliki lebih banyak informasi yang penting untuk transaksi daripada pihak lainnya. Informasi itu membantu menentukan daya tawar mereka yang relatif. Di pasar digital, konsumen dan pemasok dapat melihat harga yang dikenakan untuk barang, dan dalam arti itulah pasar digital dikatakan sebagai lebih transparan daripada pasar tradisional. 2. Barang digital. Pasar digital internet telah memperluas penjualan barang digital. Barang digital adalah barang yang bisa dikirim melalui jaringan digital. Track musik, video, film Hollywood, perangkat lunak, surat kabar, majalah, dan buku semuanya dapat diungkapkan, disimpan, dikirim, dan dijual sebagai produk digital murni. Saat ini, sebagian besar produk ini dijual sebagai barang fisik, misalnya CD, DVD, surat kabar, dan buku hard copy. Tapi, internet menawarkan kemungkinan pengiriman semua produk ini sesuai permintaan sebagai produk digital. E-commerce, bisnis, dan teknologi. E-commerce telah berkembang dari beberapa iklan di portal web awal pada tahun 1995 menjadi lebih besar dari 6% dari seluruh penjualan eceran pada tahun 2010, sekitar 255 miliar US dollar, melampaui bisnis katalog pesanan lewat pos. E-commerce adalah kombinasi yang menarik dari model bisnis dan teknologi informasi baru. Jenis e-commerce. Ada banyak cara untuk mengklasifikasi transaksi perdagangan elektronik. Salah satunya adalah dengan melihat sifat peserta dalam transaksi perdagangan elektronik. 3 kategori perdagangan elektronik utama adalah e-commerce bisnis ke konsumen atau B2C, bisnis ke bisnis atau B2B, dan konsumen ke konsumen atau C2C. Pertama, perdagangan elektronik bisnis to consumer atau B2C. Melibatkan produk retail dan layanan kepada pembeli individual. BernardSlaneNoble.com yang menjual buku, perangkat lunak, dan musik ke konsumen individual adalah contoh B2C e-commerce. Yang kedua, perdagangan elektronik bisnis ke bisnis atau B2B. Melibatkan penjualan barang dan jasa antar bisnis. Situs web, Chem Connect untuk membeli dan menjual bahan kimia dan plastik adalah contoh B2B e-commerce. Konsumen ke konsumen atau C2C. Perdagangan elektronik melibatkan konsumen yang menjual langsung ke konsumen. Misalnya eBay, situs lelang web raksasa, memungkinkan orang menjual barang mereka ke konsumen lain dengan melelang barang dagangan mereka ke penawaran tertinggi atau dengan harga tetap. Craigslist ada platform yang paling banyak digunakan konsumen untuk membeli dan menjual langsung kepada orang lain.
Yang berikut model bisnis e-commerce. Perubahan dalam ekonomi informasi yang dijelaskan sebelumnya telah menciptakan kondisi bagi model bisnis yang sama sekali baru untuk muncul, sekaligus menghancurkan model bisnis yang lebih tua. Yang pertama, pintu gerbang. Pintu gerbang portal seperti Google, Bing, Yahoo, MSN, dan AOL menawarkan alat pencarian web yang hebat serta paket konten dan layanan terpadu seperti berita email, pesan instan, peta, kalender, belanja, unduhan musik, video streaming, dan banyak lagi. Semua dalam satu tempat. Awalnya, portal utamanya adalah gateway ke internet. Yang kedua, e-tailer. Toko retail online yang sering disebut e-tailer hadir dalam sebuah ukuran mulai dari Amazon raksasa dengan pendapatan 2010 lebih dari 24 miliar, hingga toko lokal kecil yang memiliki situs web. Sebuah e-tailer mirip dengan etalase batu bata dan mortir yang khas, kecuali bahwa pelanggan hanya perlu terhubung ke internet untuk memeriksa inventaris mereka dan memesan. Yang ketiga, penyediaan konten. Sementara e-commerce dimulai sebagai saluran produk retail, semakin berubah menjadi saluran konten global. Konten didefinisikan secara luas untuk mencakup sebuah bentuk kekayaan intelektual, seperti intelektual mengacu pada semua bentuk ekspresi manusia yang dapat dimasukkan ke dalam media berwujud seperti teks, CD, DVD, atau disimpan pada media digital termasuk web. Yang berikut, pialang transaksi. Situs yang memproses transaksi untuk konsumen yang biasanya ditangani secara langsung melalui telepon atau melalui pos adalah broker transaksi. Industri terbesar yang menggunakan model ini adalah jasa keuangan dan jasa perjalanan. Yang berikut, penciptaan pasar. Penciptaan pasar membangun lingkungan digital tempat pembeli dan penjual dapat bertemu, menampilkan produk, mencari produk, dan menetapkan harga. Proposisi nilai penciptaan pasar online adalah mereka menyediakan platform tempat penjualan dengan mudah menampilkan barang dagangan mereka dan di mana pembeli dapat membeli langsung dari penjual. Yang berikut, penyediaan layanan. Sementara e-tailers menjual produk secara online. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, itu jejaring dan kebijaksanaan crowd. Web 2.0 telah mengubah cara orang berinteraksi dan berkomunikasi secara online melalui jejaring sosial, situs belanja sosial, dan pemasaran viral. Pengguna dapat memperluas jaringan sosial, mencari teman baru, dan memanfaatkan kebijaksanaan crowds untuk mendapatkan wawasan dan dukungan. Situs belanja sosial memungkinkan berbagi ide belanja dan rekomendasi produk, sementara pemasaran viral memanfaatkan penyebaran cepat konten di komunitas online. Web 2.0 menciptakan era partisipatif dalam pengalaman online, memungkinkan pengguna untuk berkontribusi, berinteraksi, dan terhubung dalam lingkungan online yang semakin dinamis. Kemudian materi yang berikutnya yaitu e-commerce marketing. E-commerce dan pemasaran digital telah mengubah cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan potensial dan melakukan perdagangan antara perusahaan bisnis. Internet memberikan sarana yang lebih efisien dan biaya yang lebih rendah dalam mencapai dan berkomunikasi dengan pelanggan. Teknik pemasaran seperti penargetan perilaku dan penggunaan teknologi e-commerce yang efisien memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran mereka, mengoptimalkan proses perdagangan B2B atau B2B, dan mencapai pertumbuhan yang lebih baik secara keseluruhan. Dengan demikian, e-commerce marketing merupakan komponen penting dalam strategi pemasaran modern yang membantu perusahaan mencapai keberhasilan dalam lingkungan bisnis yang semakin digital dan terhubung secara online. Selanjutnya adalah B2B, e-commerce, definisi baru dan hubungannya. Perdagangan antara perusahaan bisnis, business to business, e-commerce atau B2B, mewakili pasar yang sangat besar. Sekitar 80% e-commerce online B2B masih berbasis pada sistem proprietari. Untuk Electronic Data Interchange atau EDI, pertukaran data elektronik memungkinkan pertukaran komputer-komputer antara dua organisasi. Transaksi standar seperti faktur, bill of lading, jadwal pengiriman, atau pesanan pembelian. Layanan berbasis lokasi. Wikitoodme menyediakan jenis browser khusus untuk ponsel pintar yang dilengkapi dengan sistem penentuan posisi global, yaitu GPS, dan kompas yang dapat mengidentifikasi lokasi Anda yang tepat dan di mana telepon diarahkan dengan menggunakan informasi dari lebih dari 800.000 tempat yang menarik tersedia di Wikipedia, ditambah ribuan situs lokal lainnya. Browser akan merevisi informasi tentang tempat menarik yang Anda lihat dan
menampilkan informasi itu di layar ponsel cerdas Anda yang Anda lihat, dan menampilkan informasi itu di layar ponsel cerdas Anda yang dilapiskan pada peta atau foto yang baru saja Anda bentak. Berikut layanan perdagangan seluler lainnya. Perkembangan teknologi mobile telah memberikan peluang besar bagi industri perbankan, periklanan, dan perdagangan elektronik. Pelanggan bank dan perusahaan kartu kredit sekarang dapat mengelola akun mereka melalui perangkat seluler, sementara perusahaan menggunakan layanan periklanan seluler untuk menjangkau target pasar yang lebih luas. E-commerce dengan aplikasi situs web yang dioptimalkan untuk ponsel juga telah meningkatkan kemampuan pelanggan untuk melakukan pembelian dan berinteraksi dengan pengecer. Selain itu, ponsel pintar telah menjadi platform hiburan portable dengan pengguna dapat mengunduh dan streaming game, film, acara TV, musik, dan konten lainnya. Secara keseluruhan, kehadiran e-commerce yang sukses sekarang melibatkan tidak hanya situs web perusahaan, tetapi juga kehadiran di media sosial dan aplikasi seluler untuk memberikan pengalaman pelanggan yang komprehensif. Yang berikut, features puzzle sheet building. Dalam pembangunan situs e-commerce yang sukses, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, yaitu harus memiliki tim yang terampil dan memiliki pengetahuan dalam membangun dan mengelola situs web. Yang kedua, pilihan teknologi yang tepat, seperti platform e-commerce yang sesuai dengan kebutuhan kita. Pastikan situs memiliki desain yang menarik dan mudah digunakan agar pengunjungnya senang berbelanja di sana. Selain itu, penting juga untuk memiliki konten yang inovatif dan menarik serta kebijakan yang jelas bagi pengunjung. Yang terakhir, kita harus selalu memperhatikan dan mengoptimalkan situs agar tetap berkinerja baik dan berhasil. Selanjutnya, tujuan bisnis, fungsionalitas sistem, dan persyaratan informasi. Dalam perencanaan bisnis situs web, tujuan utama adalah meningkatkan penjualan, visibilitas merek, meningkatkan interaksi pelanggan, meningkatkan layanan pelanggan, dan mengumpulkan data pelanggan. Fungsi sistem yang diperlukan mencakup pendaftaran pelanggan, pencarian produk, pembelian produk, manajemen konten, pelacakan pesanan, interaksi pelanggan, integrasi media sosial, dan analitik. Persyaratan informasi yang penting termaksud informasi produk, informasi kontak penerus perusahaan, kebijakan privasi dan keamanan, dan syarat serta ketentuan, testimoni, dan alasan informasi perusahaan, konten berita atau blog, serta promo dan penawaran. Materi selanjutnya, membangun situs web dalam rumah versus outsourcing. Secara sederhana, membangun situs web dalam rumah memberikan Anda kendali penuh dan dapat menghemat biaya, tapi membutuhkan keterampilan, teknis, dan waktu yang cukup. Sementara itu, outsourcing pengembangan dan hosting situs web dapat mengandalkan keahlian profesional, mengurangi beban kerja, dan memastikan ketersediaan situs web secara terus-menerus, namun dengan biaya tambahan. Pilihan tergantung pada kebutuhan, anggaran, dan sumber daya yang tersedia.